Gue orangnya hemat banget ya. Iya. Jadi apa? Banget sampai sekarang. Iya. Gue dulu kalau masuk kantin ditepokin gue. Akhirnya gue jajan gitu ditepokin. Gimana? Masuk kantin? Ditepokin. Gue dulu kan salah satu, gimana ya supaya gue hemat nih. Gue tahu ada temen gue yang pulang pergi sekolah tuh bawa motor. Jajan. Kalau misalnya gue berangkat sekolah boleh nebeng nggak? Berangkat sama pulang pergi gue nebeng. Tiap pagi kan dia orang Cakung tuh. Jadi kalau ke 31 bisa ngelewatin gang depan rumah gue. Buset. Jadi gini strateginya, kalau dia udah miss call, artinya dia udah di depan. Satu kejadian, kadang gue lelet bro. Jadi dia udah miss call, gue belum mandi. Gue mandi dulu kan, sarapan set. Sarapan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Selamat sore sekalian, Oh gitu. teman-teman penonton Arista Institute semua. Kali ini masih bersama kawan kita bersama George Alvino Putrasara. Apa kabar Pak Meno? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke, jadi sekarang sebenarnya kita mau ngobrolin hal yang Vino tahu banget. Apa tuh? SMA 31. Oh, bukan tahu banget. Bukan tahu banget sih. Ya karena pernah punya identitas itu gitu. Identitas SMA 31. Nah, anak SMA 31. Gitu. Apa rasanya berada di SMA di tengah kayu manis? Rasanya ya biasa aja. Biasa aja. Pernah tawuran nggak? Enggak. Nggak pernah tawuran? Nggak pernah. Narkoba? Nggak pernah dong. Nggak pernah? Nggak pernah. Jadi lo nggak tawuran, nggak narkoba? Enggak. Dulu pernah bolos nggak? Nggak pernah juga. Nggak pernah Seinget gue nggak pernah bolos. Padahal Aduh apa tuh? Cabut. cabut kelas. Kayaknya nggak pernah juga deh. Kan ada dua ya, di lantai 2 kalau nggak salah ada kantin yang Nggak ada tuh. kantin, hah? Seinget gue di zaman gue udah nggak ada tuh kantin yang nggak kantin. Kan kantin di bawah, Heeh. cuma ada kantin koperasi kalau nggak salah. Udah nggak ada. Ada makanannya juga dulu, jualan buku, alat ATK sama Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Angkatan lo nggak ada. Jadi tuh dulu, kebetulan kan 31 gue juga juga. tahu sedikit. 31 juga. Gue tahu sedikit tentang SMA 31. Jadi gue emang nggak pernah tawuran juga ya. Kayaknya SMA 31 Nggak pernah tawuran. gue pernah tawuran karena lawannya adalah anak SD. Sama mana lagi ya? SD paling banyak di sekitaran ini ya. Ada itu, SD juga ada 2 SD tuh. SD, Polmerium SD. Sama di samping 31. Kayu Manis 4 juga nggak salah di SD. Hutan Kayu SD. Jadi kita dikalinya SD sama SMP. Paling deket kalau nggak salah SMA. BPL sama 22 ya. Itu ada Muhammadiyah Sama coy. PGRI. Ada Muhammadiyah dekat. Muhammadiyah Doski. Doski. 5. Ya, Doski 5. Nah, pengalaman apa yang paling menarik dan berkenang buat lo ketika zaman lo SMA? Apa ya? Pengalaman. Ada banyak sih. Yang lo kalau lo inget-inget tuh lo senyum-senyum sendiri. gue ada banyak nih ya, salah satunya nih kan nih gue rasa semua orang yang belajar agama awal-awal belajar agama kan gue baru istilahnya hijrah gue tuh buat SMA ya. So, dari mana ke mana? Ya istilahnya dari orang yang istilahnya malas belajar agama udah mulai sedikit rajin, udah coba ngikutin isu-isu soal Sebelumnya sholat nggak? sholat. Sholat 5 waktu sholat. Insya Allah sholat. Oh berarti ini lebih dari sekedar Nggak, artinya nggak sholat ke sholat. ya lo pengen jadi pribadi yang lebih taat lah, lebih pengen lebih ngerti agama. Cuman biasa lo ngadepin fase-fase lo bicara lebih banyak daripada yang lo tahu. Waduh. Ya, pasti gak ngalamin gitu kan. Anak Kayak muda lagi. makanya gue sekarang kalau ngeliat orang-orang yang baru hijrah gampang nyalahin orang, bicara melebihi apa yang diketahui, itu gue jadi ketawa. Gue dulu kayak gini juga nih gitu. Gue dulu ngalamin masa kayak gini nih gitu. Jadi ya biasa aja, masa wajar aja nganggep pengennya orang lain tuh bener terus gitu. Udah jatuh gua. Kedengeran gak tuh suara lu? Kedengeran kan gua pakai mic bro. Oh iya. Pengennya orang lain bener terus. Jadi ketika ngeliat ada yang salah, Bone kesel. Misalnya apa? Hah? Misalnya apa sih lo kesel sama? Ya misalnya contohnya gini nih, misalnya lo ngelihat cewek nggak berjilbab sedikit, Bone, kok lo nggak berjilbab sih? Itu sosok. Oh, lo bisa kayak gitu dulu. Ya lo jilbaban dong gitu. Itu kan ya setelah akhirnya tahu lebih banyak, ya itu bukan metode dakwah yang tepat, nggak baik lo kayak gitu. Kalau misalnya lo nganggap
lu marah, lu kecewa karena orang lain gak ngikutin ajakan kebaikan lu, berarti ada yang salah sama niat lu. Masya Allah. Menurut gua gitu. Iya. Tujuan kita ya buat menyampaikan gitu, perihal nanti Allah kasih taufik ke dia, dikasih dia ke dia, itu udah perkara urusannya Allah. Kita nggak boleh ngejudge juga, marah-marah karena dia nggak ngikutin kita. Berarti niat, kalau kita marah karena dia ngikutin kita, berarti niat kita pengennya dia ngikutin kita, bukan ngikutin Allah. Berarti ada yang keliru sama niat kita. Waduh, lebih parah dong bro. Nah dia dulu kan awal ngaji sok-sok gitu kan, udah kesel, tok. Nah gue ingat tuh dulu tuh, gue termasuk yang ngeyakinin kalau misalnya Jumatan di sekolah itu haram. Bukan haram. Menurut gue kurang sah. Ya, kagak Lah sah. emang kurang. Kurang sah. Gak sah Setengah. Gak sah atau misalnya kalau misalnya Kok lo gitu sih? versi lebih lunaknya nggak afdol. Alasan gue punya alasannya. Apa alasanmu? Alasannya Jumatan kalau di Syafi'i kan minimal 40 orang yang istilahnya tuh yang ini ya, balik dan baca yang apa? Yang qori itu artinya bacaan Fatihahnya tepat, itu bener. Di kampung mana yang 40 orang bacaan Fatihahnya tepat? Iya, gue nganggapnya gini karena gue sesama anak SMA kan, ya kan gue tahu kelakuan teman-teman gue ya kan. Tapi nggak pernah lo tes kan? Apa? Nggak pernah tes. Itu kan gue bilang namanya prejudis. itu namanya gue bilang orang baru baca agama banyak sotoinya kan. Jadi gue milih Jumatan di Masjid Al-Ihwan tuh. Oh iya. Gue tiap Jumat. Padahal lo juga nggak ngetes bacaan Fatihah kanan kiri ya? Iya, ngetes juga gitu. Gue juga jangan bacaan Fatihah gue saat itu juga belum tepat, jangan-jangan ya kan. Iya. Tapi waktu itu gue udah mulai setoran Fatihah. Kalau sekarang? Masih setoran Fatihah juga, setoran Quran juga. Masya Allah. Wah ini gak bener nih. Terus lo apain teman-teman lo? Ya nggak gue apa-apain. Ya gimana? Ya gue nggak apa-apain. Gue cuma punya perasaan, punya keyakinan. Kayak teman-teman gue juga banyak yang nggak bener nih kayak gitu deh. Kurang destruktif Iya. cuma lo. Parah kan jelek banget kan? Enggak tuh kurang jelek, maksudnya masih toleran. Oh gitu ya? Harusnya lo apaan sih? Kayak gitu-gitu lo bro. Duha dong, duha. Gue pernah kejadian coy di SMA gue. Dulu kan masih ada tuh. SMA gue juga tuh. SMA lu juga. Hari Sabtu kan ada pengajian Quran tuh. Hah? Ada satu senior gue nih, baru hijrah juga nih. Cuman dia lebih ekstrim dibanding gue. Lebih apa? Lebih ekstrim. Ekstrim. Nyalahin guru di masjid. Ngeharam-haramin ngata-ngatain tuh guru. Berarti ini anak Ribut coy, akhirnya ribut sama gurunya. Istilah digampar apa ya? Iya di kamar. Hampir kelahi lah gitu akhirnya di. Kenceng nggak? Agak kenceng. Tapi udah kena duluan. Udah kena. Mampus. Terus Akhirnya dilerai kalau nggak salah ya, dilerai. Ya udah akhirnya selesai. gurunya siapa kalau gue boleh tahu? Ya enak lah, ada salah satu guru yang itu gue hormatin. Itu guru yang gue hormatin banget. Oke, gue juga kaget nih, senior gue gimana sih ngomong kayak gitu, nggak pantas lah ngomong ke guru gitu. Apalagi untuk perkara-perkara yang Cabang. hilafiah banget gitu. Iya. Nah, cuman akhirnya kan, ya ini orang baru belajar ngaji kan, bawaannya kayak gitu terus kan. Perasaan dulu gue juga malah hampir jarang ngaji ya. Lu kan Cuma gitu-gitu amat. Lu kan anaknya kiai, jadi lu udah dapat kultur yang biasa gitu. Lu bukan nggak pernah ngaji, lu udah hari-hari lu ngaji, jadi lu nganggapnya lu bukan nggak pernah Gue juga ngaji lah. Duduk di bapak gue ceramah, gue duduk doang di depannya. Cuma apa ya, emang kayak gitu bro, maksudnya gitu, ngegas. Oh, tapi apa yang membuat yang bikin gue beda tuh gini ya, yang artinya yang membuat lo beda? ya maksud gue nggak ekstrim banget lah ya. Iya. Jadi kan di SMA kan dulu ada senior kita ya, Iya. yang istilahnya ya maaf nih kalau kata-katanya bagi sebagian orang kurang mengenakan. Iya. Senior yang punya Jelek. paham wahabi lah gitu, yang cukup keras dan lain sebagainya. Ada di 31. Ada dulu. Waduh, terus Nah, sedangkan di rumah gue ngaji tasawuf. Jadi tuh Oke. gue pakai unik kayak gini. terus lo berteman sama mereka Jadi gini, tetap. Yang unik nih. Dulu ada senior gue yang kayak ngejelek-jelekin tasawuf sufi gitu. Iya. Jadi gue punya stigma jelek dong soal itu dong. Mas banget di kelas 1 SMA itu ada ustadz gue juga. Dia baru balik dari pesantren, akhirnya mulai ngabdi di masyarakat. Pengajian tasawuf nih, tapi kita tasawuf. Gue punya stigma jelek dong. Wah, dulu nih kalau di sekolah nih katanya jelek nih, susah dan sebagainya. Terus. Pas gue ngaji, lah kok ngaji ini malah adem banget rasanya. Iya. Adem banget. Waduh. Terus? Ya udah akhirnya
Ya, gue sebagai bentuk penghormatan gue ke senior gue, ya gue tetap dia ngomong ya gue ikutin. Cuman nyampe rumah ya gue ceritain ke ustadz gue pendapatnya gimana, coba dilurusin. Nah, jadi gue bukan tipe orang yang nyalah-nyalahin. Ke teman-teman lo juga nggak kayak gitu? Enggak, gue enggak. Perasaan lo se-prejudis gue, lo adalah orang yang diingat oleh teman-teman lo sebagai pribadi yang nggak suka ngejudge. Bener nggak? Iya, gue nggak suka ngejudge. Iya, teman-teman lo pun juga seperti itu, merasa lo juga seperti itu. Tapi lo ngerasa tadi suka ngegas, tapi dalam hati ngegas ya? Maksud gue, ya ngegas tuh gitu. Artinya ada apa? Gue ya contoh yang tadi gue bilang nih, misalnya gue minta temen gue ngelakuin A karena menurut gue yang benar tuh yang A gitu. Ketika temen gue nggak ngelakuin A, gue dongkol. Cuma dongkol. Menurut gue tuh keliru. Kalau misalnya lu dongkol, berarti lu ngaruh temen lu ngikutin lu, bukan ngikutin Allah gitu. Padahal kan perkara dia ngikut hal itu atau enggak, itu udah urusannya Allah. Perkara gue yang nyampein apa yang dianggap agama bener. Terus laku lo ke temen lo gimana? Tetap berteman baik. Wah, lo emang akhlak mulia lo. Astagfirullah. Kan gue belajar dari lu. Oh bener juga ya. Padahal kan gue pernah ketemu lo waktu SMA. Enggak, lu getaran lu tuh nyambung ke gue gitu kan. Tapi gue juga pernah sih beberapa kali ngisi di 31. Terus sebagai alumni yang balik lagi ke, kan gue ikut eskul 2 nih. Bola, Royce. Si Mande, silat. Oh ada dulu ya? Ada. Si Mande, terus sama satu lagi Rohis. Karena kalau Royce juga. Futsal nggak ada. Oh nggak ada. Futsal nggak ada. Oh zaman lu belum ada bro. Nggak ada. Bola Sering voli nggak ada. Basket nggak ada. Basket ada malah. Basket kan gue lupa ya. Cuma yang gue tahu paling kegiatan ilmiah remaja KIR ya kan, yang bikin gunung-gunungan keluar soda busa itu blub. Biasanya anak Royce anak kiri juga itu. Iya. Biasanya. Karena ya biasanya anak Royce yang pinter. Iya. Dulu emang anak Royce banyak yang pinter Pak. Emang nggak ada yang belet? Kenapa? Nggak ada yang belet. Maksud gua kebanyakan anak-anak Royce itu anak-anak yang prestasi akademisnya di sekolah juga bagus. Kebanyakan. Oh. Ada yang bener, ada yang bagus banget, ada yang bagus aja, ada yang biasa aja gitu. Lo sendiri gimana? Ya lumayan lah ya. Lumayan. Sedang. Oh. Cukup lah. Cukup C. Bisa masuk UI kan berarti lumayan lah ya. Lumayan beruntung lah. Beruntung. Karena masuk UI bukan urusan. Oh iya bener. Pinter nggak pinter gitu loh. Lo cukup. Tapi gue ingat gue pas kelas 1 kalau nggak salah gue masuk 5 besar atau 10 besar gitu. Pas kelas 2, kelas 3 kan udah dapat IPA ya. Itu yang gue agak demen ilmunya. Nggak demen lo? Gue pengen IPS. Terus kenapa tetap masuk? Disuruhnya IPA. Terus lo nurut? Gue sempet pengen ini kan nolak. Rebel? Jangan. Udahlah. Orang tua sama wali kelas gue tunjukin IPA, yaudah lu IPA. Kebetulan teman-teman yang gue kenal baik juga kebanyakan di IPA. Yang lo kenal jahat? Pengen kampus, ya ujiannya SNPTN IPS murni, gue belajar ulang lagi IPS. Oh, jadi lo pengen jumawa nih dengan bilang cukup waktu 3 bulan lo belajar IPS murni, lo salib semua anak-anak IPS murni dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Luar biasa ini ya. Hah? Luar biasa buluk. Lo maksud lo kayak gitu? Bukan, maksud gue pas lagi kelas 2, kelas 3 gue nggak cukup apa ya, akademis gue nggak begitu bagus. Nggak begitu menonjol karena gue juga nggak ilmunya. Ini alasan gue juga sih, alasan sih. Anak IPA nih emang ya banyak belagu gitu. Lanjut deh sebelum kita IPA versus IPS nih. Lo jadi ngomongin 31 kan jadinya? Iya, tetap ngomongin 31 deh. Waktu SMA lo pilih eskul apa bro? Eskul Rohis. Aja. Nah ini lo tahu pengalaman yang menarik kan ya? Kan gue ikut Rohis nih. Iya. Kelas 2, pokoknya gue gitu anak kelas 1 kelas udah mulai dikecertakan ke panitiaan deh. Kebetulan gue itu jadi panitia, entah jadi ketua atau jadi wakil gitu ya. Anjir, terus? Gue kan nggak cukup baik ya dalam membangun hubungan komunikasi sama lawan jenis ya. Sama teman, sama kucing. Sama lawan jenis tuh artinya sama perempuan atau sama teman dalam berorganisasi gue belum tahu. Jadi waktu itu gue nggak
memaksakan keinginan gue gitu, jadi mengeluarkan kata-kata Ke perempuan. kata-kata yang nggak tepat ke teman, baik ke teman laki-laki gue juga ke perempuan. Nah teman-teman laki gue mungkin kecewa ya, sesama teman laki-laki yang perempuan katanya ada yang nangis gara-gara Lo ngomong. omongan gue. Hmm. Nah, tapi itu akhirnya jadi pelajaran buat bertutur kata lebih baik lagi. Lo ketahuan. Apa? Lo taunya dari mana? Diceritain apa Dikasih tahu ada yang nangis katanya. Kan pakai ini, tirai biasanya rapat. Kan dikasih tahu. Wah, ada yang nangis. Gitu. Enggak, setelah itu kalau nggak salah. Setelah itu, Pokoknya gue tadi ngasih tahu, gue tuh lu gara-gara lu ngomong tuh dia nangis tuh. karena suara lo jelek apa karena? Enggak, karena gue nggak dengerin, gue terlalu diktator pas lagi mimpin rapat aja lu kan. Diktator. Gue gak habis pikir ya bro, lagi rapat organisasi, terus Itu pertama kali coy, namanya juga baru belajar ya kan. maksud gue bukan dari sisi lo nya, gue cuma ngebayangin misalnya gue jadi staff, terus gue nggak, omongan gue misalnya nggak didengerin sama kepala departemen gue atau kadif gue, gue nangis. Gue gak habis pikir. Entah, itu kan sama-sama anak SMP, iya. baru sekolah kan. SMP celana abu-abu. Entah karena gue nggak dengerin atau karena ada ucapan gue yang Menyakiti. Mungkin itu kayak ada ucapan gue nyakitin kemungkinan. Secara personal ke si perempuan ini. Iya bisa jadi. Gue juga lupa siapa orangnya ya. Tapi waktu itu kayak dia nangis tuh bukan. Astagfirullah ya. Tapi- bagian ini pelajaran dalam berorganisasi ya. Lo bilang anak rohis banyak yang anak kir juga. Iya. Tapi gue enggak. Tapi lo enggak. Gua enggak. Lo enggak suka kegiatan ilmiah dan remaja. Gue nggak suka fisika, biologi gitu. Gue agak suka pak. Lo enggak suka Nggak suka. biologi, fisika, Fisika, kimia, biologi. matematika. Matematika waktu itu lumayan suka. Walaupun lama-lama ya biasalah. Enggak demen. Bukan nggak demen, ya netral aja. Netral aja, B aja ya. B aja. B aja. Waktu di SMA 31, guru apa yang siapakah Gue guru? khawatir nih kalau nyebut nama coy, lu jangan aja gitu dong. Hah? Khawatir gue Hah? takutnya gurunya denger ya kan. Yang positif. Iya, Iya, yang positif. Khawatir nih bisa ngejebak yang jelek-jelek nih. Enggak, kapan gua ngomong yang jelek-jelek? Khawatirnya kan lu ngarahin ke arah sana ya. Enggak, Gua kasih yang enggak. ini. Guru mana yang lo paling inget, paling berkesan buat lo, entah kesan positif atau negatif, silakan. Bukan. Kan lo boleh milih kesan positif. Iya positif. Apa ya? Gue kalau SMA kalau terkait pelajaran nggak ada yang istimewa sih buat gue, guru-gurunya bos. Teman-temannya yang lebih ngasih kesan. Enggak, guru dulu dong, guru dulu, kualat Guru, kita. tahu siapa nih? Gue lagi nginget-nginget nih. Yang masih lo inget deh. Kalau yang masih inget mah gue banyak guru-guru yang masih gue inget. Siapa? Siapa guru yang lo inget dan nggak berkesan buat lo? Aduh, siapa ya pelajaran yang? Yang kesannya biasa aja gitu. Katanya lo masih inget. Ya kalau namanya gue ingat. Iya, sebut lah. Gue lagi mikir yang ngasih kesan tuh siapa? Olahraga. Ya guru olahraga. Lo ada nggak guru olahraga yang remetnya ngasih ini wipol? Enggak. Ngasih wipel. Iya, waktu SMP. Mesin WC. Waktu Enggak, SMP. Yang gue bingung coy, kenapa kita pas lagi sekolah nih dari SD sampai SMA pelajaran olahraga itu aja? Enggak gak lo? Ada Gimana? olahraga kan nggak cuma itu. Paling kita belajar apa? Voli ya kan? Voli, kasti. Senam-senam. Padahal kan banyak olahraga kita nggak belajar soal nutrisi. Itu kan bagian dari olahraga juga kan? Iya. Olahraga apa? Misalnya olahraga angkat beban. Oh iya. Ya kan? Heeh. Atau ada Selagi buat ngebentuk otot paha, latihannya apa untuk ngebentuk Oh. otot bicep tricep tuh latihannya kita nggak diajarin itu. Padahal Nggak kan itu ada. lebih penting ya. betul. Tolong para Bangun otot rangka itu penting ternyata. para Tapi nggak pembuat diajarin. kurikulum, tolong tuh lebih excel. Coba ada materi nonton dorama. Gue inget itu lepas. Anime. Enggak, SMP SMA. Coba dulu ada ujian deh kan, olahraga ada ujian tertulis kan sempat kan. Berapa luas ukuran lapangan voli? Iya. Pak, lu kalau tahu Bener. tujuannya apa lo tahu itu? Hah? Tujuannya apa lo tahu itu sekarang? Berguna gak? Ini Ukuran lapangan bola buat apa? Komen bola aja jangan juga kagak tahu ditanya. tanda lo baca. Iya, itu bukan goals dari olahraga sebenarnya. Bukan. Goals dari olahraga lo sadar untuk hidup sehat kan sebenarnya gitu dong. Betul. Tapi kayaknya ada yang nggak pas gitu sama kurikulum pelajaran olahraga. Iya. Gue sampai belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 kok ini mulu ya.
Nggak belajar bela diri gitu ya kan misalnya. Iya kan? Iya. Kita belajar tadi bangun otot tuh gimana, Diet yang sehat dia buat. tuh gimana, harusnya kan kayak gitu kan. Terus gitu. Pak M Nuh, kalau Bapak nonton, tolong perbaiki. Menteri Pendidikan Pak M. Sekarang bukan ya? Nadiem Makarim coy. Nadiem Makarim, tolong Menteri pegawai Pemuda Gojek. dan Olahraga. Siapa Menteri Pemuda dan Olahraga tuh? Enggak dong, kan dia nggak bikin kurikulum anak SMA, SD, Kan SMP. Menteri Pendidikan butuh kerjasama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Enggak, harusnya. sama anak-anak UNJ. Bagian olahraga, iya. Biasanya guru-guru UNJ tuh asik-asik. Iya, iya. Iya. Tapi kan emang guru olahraga cuma dari UNJ doang Pak di Jakarta. Dari mana lagi emang? Iya, karena kalau dari IKIP Bandung kejauhan, bro. Mereka supply-nya buat anak sana. Iya. Iya. Kok kita jadi ngomongin olahraga sih? Kan ini materi guru-guru yang berkesan. Gue Oh, tanya iya. ke lo, guru apa? Guru olahraga apa ya? berkesan nggak? Kalau guru yang berkesan apa yang bener-bener berkesan kayak nggak ada? Iya, yang nggak, iya deh. Yang lo inget sampai sekarang deh. Ya banyak, Bu Novi, guru wali kelas gue kelas 3. Apa tuh materi? Materi. Fisika, pelajaran fisika. Pelajaran fisika Bu Novi. Oh, gue juga pengen nyebut ya, mumpung di ininya ya. Yang gue ingat Bu Marintan, wali kelas gue kelas Gue lupa tuh Bu satu, Marintan ngajar apa ya? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? Dia orang Batak yang gara-gara dia gue tahu undangan orang Batak. Gue Keren gue, gara-gara dia gue jadi tau grammar bahasa Inggris. Apa tuh? Udah jadi tau dengan bahasa gue kon jauh-jauh ya? Iya, gue lupa ini kelas SMA apa SMP, kayaknya SMA sih. Gokon dotok jojo. Gohot. Gokon Hot jauh-jauh. jojo. Itulah anak teman sekelas gua, namanya Martin. Iya, Marga apa deh? lupa ya, Wah. lupa. Bu Marintan anaknya Dulu sekelas sama guru gua. apa lagi ya? Guru apa ya? Terus guru SMA kelas 2 gua, Gue ada guru SMA kelas 2 gue dulu ada guru matematika enak, Bu Desi namanya. Bu Desi. Lo ngerti matematik? Diajarin dia. Ini lucu nih, gue inget banget nih. Gue uji UTS tuh berapa tuh ya? Jadi ada dinilai manual dan dinilai komputer. Iya. Jadi kita ngerjain manual, bener-bener itu kan di pensilin itu kan, diurutin. Ada yang di manual, ada yang di komputer. Tapi jawabannya sama aja gitu, cuman dinilai 2 kali gitu lah kalau di komputer. Secara manual nilai gue 100 bro. Wah, terus Manualnya gue komputer cuma salah satu lah mungkin. Tapi yang dinilai dibagi 2 masa? Kan ngeselin ya? enggak Apa? dong. Lah, Enggak, dia membuat lo tahu konsekuensi kalau lo nggak serius ngerjain yang Bukan yang- komputer, lo nggak bisa lolos SPMB. kan belum tentu nggak serius pak. Bisa jadi ada keserimpet sedikit ya kan melewati Jelas, kan. tapi lo harus tahu konsekuensinya, diajarin, Tapi dikasih setengah. harusnya pendidikan tuh ngasih tahu nih murid paham atau enggak. Enggak dong. Pendidikan di sekolah juga mengajarkan life value. Ketika lo melakukan sesuatu, ada konsekuensinya. Iya kan? Bolos disetrap, madol disetrap, minimal panggil ke guru BK. Salah ngisi, ya lo dapet pengurangan nilai, harusnya malah full dari komputer. Oh gitu enggak. Tapi lo dikasih setengah, iya dong. Berarti harusnya gurunya Gini. ngasih penjelasan seperti lo yang jelasin. Waktu itu gue nggak dijelasin kayak gitu. Gua- Jadi cuma gue ngerasa kecewa aja. Masa gue hitungan manual dicek bener, komputer gue salah. Bu siapa tadi? Bu Novi. Bukan. Guru apa? Guru Matematika. Matematik lo itu Bu Desi. Kenapa? Nah. Ya itu guru enak. Oh, ini bukan Bu Desi nih. Ibu Desi gue maksud gue tadi terkait Yang hitungan itu. gue dapet matematika waktu itu bagus karena dia ngajarinnya enak, bagus sampai gue bisa paham. Enggak, yang ngisi itu. Ya itu pas pelajaran ujian matematika juga. Oh, berarti Bu Desi juga Desi nih. juga. Orang yang membuat lo paham tapi lo nggak puas sama penilaian Pernah dia. satu kali kayak gitu. Satu kali itu. Iya. Menurut gua dia kayak GTO, Bro. Great Teacher Onizuka. Gue agak tahu itu. Aduh, ya Allah, masa Yang gua SMA tahu lo apa nggak tuh? bahagia banget? Nah, Sebutin yang terkenal tuh biasanya. Siapa? Drama Korea tuh. gua Korea nggak tahu gua. Korea Jepang aja tahu dikit. Jepang yang terkenal itu siapa nih? Subasa. Ya, Naruto gue juga tahu. Dia udah lupain deh, gue juga lupa. Ya udah. Jadi tuh di GTO gurunya itu membuat muridnya itu mengerti sendiri. Gitu. Lo pikirlah, masa gue suapin terus apalagi lo udah SMA, Bro. Gitu. Mungkin Bu Desi
menginginkan lo untuk menelaah. Iya. Kenapa sih gue? Mungkin iya. Nih ya, menurut gua, kalau misalnya guru jadi oke, itu sebenarnya bukan cuma materi yang diajarin, tapi how to delivernya. Iya benar, how to deliver. Iya, how to delivernya. Dan masa SMA adalah masa di mana orang-orang siswa itu akhirnya paham ada guru-guru yang bisa mendelivery dengan baik, yang ada yang nggak mendelivery dengan ada yang mendelivery dengan tidak baik. Iya. Waktu SMP sama SD mungkin kurang nggak bisa nganalisis hal itu. Cuma waktu SMA kita bisa paham bahwa ini ada guru yang bener ngajarin, yang ngajarinnya. Gue dari SMP gue udah cukup paham sih kalau kayak gitu, ada guru-guru yang nggak beres ngajarinnya nggak benar. Karena gue ngalamin ada guru yang beneran waktu itu super ngaco. Kayak gimana tuh ngaconya? Ujian bahasa Inggris ya. Ini ngaconya banyak lah. Ini salah satu yang gue ingat nih. Ujian bahasa Inggris nih yang bikin. Kunci jawaban siapa? Kunci jawaban teman kita, bro. Tanpa ngecek dulu tuh kunci jawaban temen gue bener apa kagak. Jadi jawabannya tulis di depan itu kunci jawabannya. Masa gitu? Bener-bener random gitu, bro? Enggak, emang dia sendiri nggak ngecek. Di murid emang pintar. Allah. Banyak lah kejadian ada 2 guru gue yang waktu itu SMP aneh banget. Nolok pas gitu ya. Lo SMP mana sih? Jangan takut kalau gue nyebut ketawa. Oh iya. Baru 31 dong, lo 31 kan? Oh iya 31. Balik ada nggak guru yang lo berkesan bagi lo? Oh, guru yang berkesan bagi gua. Semua guru gua anggap positif. Ya. Cuma ada beberapa guru yang memiliki kesan membuat gua punya motif balas dendam. Iya, misalnya nih. Gua nggak tahu nih ibu bakal nonton apa enggak ya, masih hidup apa enggak nih. Ini ada guru bahasa Inggris, wali kelas gua sih. Dia berperan sebagai, yang gua nggak demen adalah peran dia sebagai wali kelas. Gitu. Ketika dia jadi wali kelas gua, waktu gua kelas 2, gua merasa ditekan aktivitas dagang gua. Oh, lu dagang juga? Gua dagang. Gua pelopor dagang di angkatan gua. Gitu. Jadi waktu suatu hari gua bawa nasi uduk, nasi uduk gua dimakan sama temen gua, muka gua kelihatan gak puas gitu. Dia bilang, bro, tenang aja bro, besok gua beli deh, gua bayarin deh nasi uduknya, besok lo bawain buat gua ya. Nah, gua dari bawain temen gua, terus yang minta nitip banyak. Nah, dari situ akhirnya gua omset gua sehari bisa bawa 50 nasi uduk. Wow, maksimal. Dikali berapa tuh goceng? 5.000 ya, ambil margin ya. Enggak, dari omsetnya. Jualnya berapa lu jual? 2.500 lah. 2.000. Oh, lumayan dong, 100.000 berarti ya? Iya. Waktu itu, waktu gua masih megang duit kecil ya. Jajan gua aja 2.000 gitu waktu itu. Nah, nih guru kayaknya dapat laporan dari sekretaris kantin. Oh, kantin. Iya. Kantin. Karena anak-anaknya mulai berkurang. Terus itu kok malah dagang atau apa, gua nggak tahu. Di kelas tuh kayak menekan gua untuk tidak dagang. Gitu. Karena kelasnya jadi kotor atau apa. Coba itu dicek gitu. Wah, gua dendam tuh, terus terang tuh. Dendam. Besoknya langsung dengan uang untung gua sendiri, asik, nggak seberapa sih. Akhirnya gua beliin tempat sampah yang bagus. Gua taruh, terus gua bilang ke teman-teman sekelas, woi, lo semua kalau makan nasi uduk atau makan apapun, sampahnya taruh sini, jangan taruh kolong. Oke, gitu. Karena pada support temennya kan. Teman-teman gue pada support karena mereka emang di lantai 3 gitu malas turun, anak-anaknya malas turun. Iya, jadi banyak yang udah opsi deh, daripada gue turun, ntar aja turunnya turun pas siang. Kalau pas jam 9, setengah 10 gitu, Misal pertama ya. ganjelnya tuh pakai nasi uduk gua gitu. Ya udah, akhirnya pada nurut, kelasnya bersih. Yang sebelumnya dia mana kontribusi buat ngarahin anak-anak biar bersih. Alih-alih nyuruh anak-anak yang berjaga kebersihan, malah nyuruh berhenti dagang. Iya. Dia kayak nyediain, ibu support kamu dagang, tolong jadilah saudagar kayak Pak Yusuf Kala apa gimana gitu kayak. Aduh.
Terus sama satu lagi. Lu diancam nggak tapi kalau ke dagang lagi? Enggak kan, yang ngancem gue malah bapak gue waktu kelas 3. Kamu udah kelas 3, kamu fokus buat dagang. Persiapan SBM. Keren fokus dagang ya kan? Enggak, gue disuruh kuliah sendiri, ntar biayain sendiri, keren gitu. Gue disuruh persiapan ini. Jadi gue di losin waktu kelas 1 sama kelas 2. Kelas 3-nya gue dipersyaratkan lu belajar aja deh gitu. Lu soalnya udah ada patokan kakak lu ya kan? Oh iya, ngikutin kakak lu. Gitu. Nah, waktu kelas 1 gue juga dagang, bro. Dagang aqua. Jadi gua sangka kan aqua itu, lu yang ngajarin lu dagang siapa gak? Hah? Yang ngajarin lu dagang siapa? Tiba-tiba lu dagang gitu kan nggak mungkin kan? Ya bisa jadi. Gua nggak tahu sih. Kakak gua dagang aja. Cuma kayaknya gua nggak bukan karena kakak gua. Nggak kebawa kakak gua juga gitu. Terus ada juga totonya, ini kan kelas gua kan kelas 21 apa 24 gitu ya. Terus 24 kalau nggak salah. Terus ada kelas 27, 28 yang di ujung sono. Gue dagang, tentunya ada juga yang dagang yang lain. Kita nggak pernah komunikasi sama kelas 2. Gue merasa punya brother atau sister gitu. Temen yang sama-sama menjalani jalan ninja sebagai pedagang gitu. Dan gue memilih kuliah di mana? FE karena gue sangka bakalan diajarin dagang. Itu sama kayak gue milih sekolahnya keren bakal belajar kata salvi juga ya. Oh iya. Iya. Ya mungkin jangan-jangan ya kalau misalnya anak SMA terus ada opsinya selain kerja misalnya juga lulus SMA lanjut kuliah, harusnya sekolah juga ngasih gambaran lo kuliah di mana, jurusannya apa. Ini kayaknya hampir nggak ada gitu loh bro. Hampir nggak ada, kosong. Nah kalau lo sendiri di antara hari-hari yang ada Senin sampai Sabtu, hari apa yang sampai Jumat? Kalau gue di angkatan gue udah Sabtu Minggu udah libur. Tapi kan Sabtu lo masih ngejejek ke SMA kan? Oh dulu ada inian, ada pengajiannya di hari Sabtu juga ada di SMA. Iya, kalau gue sampai Sabtu sih. Kegiatan anak gue nggak tahu. Sabtu. Eskul ya. Nah kalau misalnya lo, hari apa yang menurut lo itu paling menggembirakan buat di sekolah? Hari Jumat, inget gue sih. Hari Jumat. Gue beda sama lo. Hari Sabtu. Ya kan di jam pas di gua hari terakhir sekolah tuh di hari Jumat. Oh gitu. Hari Sabtu. Iya. Ya emang kalau misalnya Jumat lo menggambarkan bakal ngapain sih habis sholat Jumat? Ya habis sholat Jumat tuh ada inian, ada halakoh tuh. Lah, bosen dong bro. Maksudnya nggak tuh ngaji ya, lo. Main bola bukan ngaji sih pak. Makanya menurut gue pernah, ini jadi jauh banget, gue pernah ngobrol sama Fatih nih. Jadi kalau menurut gue liko atau halakoh itu tuh bukan tempat ngaji pak. Itu tempat lo menyemangati diri lo satu sama lain terkait kebaikan. Iya. Sama body. Sama termasuk lo juga biar tahu isu-isu kontemporer. Itu biasanya ada di halakoh. Kalau pengen ngaji ya beneran di pengajian. Itu jadi, kayak senangnya di hari Jumat tuh karena jadi ngumpul bareng temen, ngobrol-ngobrol. Kadang itu pas gue kelas 1 dia jadi inannya apa istilahnya itu? Mentornya gue kelas 1. Waktu lo kelas 1 kelas 1 gue ke Danu. Iya. Danu teman semua orang. Iya, semua teman Danu. Semua teman Danu itu. Oh, jadi lo pernah dimentorin Danu kelas 1. Dia ngomong apa aja sampai lo benci sama orang-orang gitu, bro? Benci apa? Sampai lo yang senior tadi lo sebut di awal itu yang suka berantem itu Danu kan? Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Dia kan udah lulus, dia udah jadi alumni di situ. Danu. Oh, Danu udah jadi alumni. Kelas 1 dia udah jadi alumni. Iya, 2006 sih, betul. Hari Jumat lo mentoring. Ada mentoring. Itu lo kenapa nggak main futsal aja, bro? Nah, abis mentoring kan main bola. Abis itu. Tetep ya. Abis asar main bola sampai maghrib. Iya, sampai jam 17, jam 5 sore. Oh, habis itu pulang. Sholat maghrib nggak? Di rumah. Alhamdulillah, tetap sholat. Kehidupan SMA nih, bro. Nggak bisa lepas dari romansa. Gitu.
terlepas dari calon bini lo nonton acara ini, lo waktu SMA pernah demen sama cewek nggak sih atau cowok? Pernah lah. Pernah dong. Pernah. Pernah lah. Ada. Cewek apa cowok? Cewek lah. Cewek. Oke. Boleh tahu nggak lebih lanjut? Lo boleh, sampai boleh. menulis surat, Enggak, gue nggak gitu. SMS, Enggak. bangunin Gue sahur. bayangin kayak, gue tuh Iya. baru punya HP kelas 1, kelas 2. Oh iya, Sampai gue SMA kelas 3 kalau nggak salah, sampai kelas 2 kalau nggak salah. Itu kontak nomor cewek di HP gue tuh cuma 2 kalau nggak salah. Satu adik gue kalau nggak salah, satu lagi siapa ya? mak lo. Nyokap gue belum megang HP waktu itu, lupa gue lagi siapa gitu. Nggak pernah gue ngajak. Baru tuh kalau nggak salah pas SMA udah ikut organisasi HP. Rohis. HP lo tuh apa dulu? HP pertama lo apa? Ingat nggak? Gak inget gue. Lupa. Nomor pertama lo apa? Nomor yang sekarang gue pakai itu nomor pertama gue. Oh iya, nggak diganti-ganti. Enggak. Cowok Rekor ya? setia. Cowok setia gitu ya. Iya, nggak ada pilihan soalnya. Kayak PLN. Hah? Kayak PLN. Kayak PLN, nggak ada pilihan. Kayak IndiHome. Masih banyak terus media ada pilihan lain. Lo di rumah gua mau masang IndiHome, yang lain nggak mau. Nggak nyampe pak, nggak nyampe kata aja gitu. Nggak ada pilihan selain IndiHome. Terus tuh. Nah, kalau misalnya si cewek ini lo SMS, Enggak pernah gue SMS. Gue minta nomornya juga enggak. lo nggak minta Dia nomor. cerita suka ya suka. Itu dalam hati aja. Gue cerita sama teman gue lagi suka nih sama itu. Oh, lo ngomong sama temen lo, sama Danu. Bukan. Berarti Danu bukan temen Cuma lo. sebentar doang kan sama dia. Dia senior gue. Oh, bukan Dia- temen lo. Kalau temen tuh kesannya gue sejajar gitu kan. Gak dia kan levelnya beda kan. Oh, kalau sekarang udah jadi temen lo. Udah semua jadi teman. Berarti level dia udah turun apa lo yang naik? Level gue naik. Kalau gue ngomong level gue turun kagak enak sama dia. Oh iya. Oke. Bagus cara ngeles lo, walaupun ya bisa lebih berhalus sedikit. Berarti lo simpen aja, bro. Kan cerita sama temen. Ya cerita sama temen aja. Nah, iya. Jadi jerawat nggak? Ya gue dulu SMA jerawatan sih. Jerawatan? Enggak deh. SMP gue jerawatan parah. Udah habis waktu SMA? Masih ada cuman nggak separah SMP. Nggak separah SMP. Lo udah ada nggak sih teman-teman yang anggap muka lo itu awet tua waktu SMA? Gak tahu deh. Nggak. Mungkin Nggak ada tapi nggak berani ngomong kali. Nggak berani ngomong. Emang lo sosok intimidatif waktu SMA? Kayak ya gue ngerasa gue agak intimidatif sih emang dulu. Iya. Maksud gue intimidatif. Gue suka neken orang. Hah? Gue rasa gitu. Gimana maksud Gue lo? bukan neken gitu. Maksud gue mungkin gaya ngomong gue Serius? mungkin gitu. Ada yang pernah ngomong gitu soalnya. Lu yang ngomong ya? Bukan ya? Gue nggak tahu ya. Oh Usam temen SMA gue waktu pernah ngomong kayak gitu. Usam ada utang kali sama lo, belum Enggak, gue ngerjain. bukan ngomong ke dia. Dia ngeliat cara gue ngomong, dia nangkap kayak gue tipe orang yang kayak ngomongnya kayak gitu. Intimidatif. Iya. Oke. Menarik sekali, bro. Menarik. Mengingat masa SMA ya. Gue ingat waktu SMA itu adalah kesan hari Sabtu. Karena salah satu kesan hari Sabtu gue ketika nggak ada kegiatan di eskul, itu gue ke rumah temen-temen gue sekitaran Pulau Gadung sama Cakung. Jauh juga ya. Pulau Gadung Cakung atau Pondok Kopi gitu. Jadi kalau gue lewat jalan situ, hati gue itu berbinar-binar kayak waktu SMA gitu, kayak hari Sabtu. Misalnya waktu gue jalan sama istri gue kemarin lewatin Pulau Gadung, gue subuh-subuh ya, gue mengingat wah hari Sabtu bebas, terus penuh semangat dan optimisme karena besok adalah hari Minggu. Gue ada saat di SMA Hah. yang yang luar biasa. Ada teman gue yang berjasa banget bagi gue. Waduh. Ada teman gue orangnya hemat banget ya. Iya, Jadi banget sampai sekarang. sampai sekarang. Iya. Gue dulu kalau masuk kantin ditepokin gue. Akhirnya gue jajan gitu ditepokin. Gimana? Masuk kantin? Masuk kantin. Lo ditepokin. Akhirnya jajan. Nah, gue dulu kan salah satu, gimana ya supaya gue hemat nih. Gue tahu ada temen gue yang pulang pergi sekolah tuh bawa motor. Nah, Royce juga. Akhirnya janjian, kalau misalnya gue berangkat sekolah boleh nebeng nggak?
berangkat sama pulang pergi gue nebeng. Jadi hampir semua temen Royce gue pernah pengen. Iya. Terus strategi gue buat menghemat ya kan. Emang nggak, lo kenapa sih menghemat? Apa nggak dikasih uang apa gimana? Kasih jajan ya, gue pengen apa? Nyimpen Pengen nabung, pengen. buat beli Ya, gua- hypebeast, Hah? buat beli baju hypebeast. Gue juga bukan orang yang beli macam-macam gitu sih. Terus buat apa lo tabungan lo? Ya, siapa tahu ntar ada kebutuhan tertentu yang dibutuhkan bisa gue pakai, nggak perlu nyusahin orang lagi gitu. Tapi iya kayak basori ya. Habis itu tiap pagi kan dia orang Cakung tuh. Jadi kalau ketiga satu bisa ngelewatin gang depan rumah gua. Buset. Jadi gini strateginya, kalau dia udah miss call, artinya dia udah di depan. Satu kejadian, kadang gua lelet bro. Jadi dia udah miss call, gua belum mandi. Gua mandi dulu kan, sarapan set. Sarapan dulu. Nyampe sekolah terlambat kan? Iya. Nyampe sekolah terlambat, ngemak akhirnya motor nih dia. Ah. Udah lu jalan duluan. Pas banget nih gue orang terakhir yang boleh masuk. Waduh. Orang selain telat. Gara-gara gue temen gue jadinya telat bro. Astagfirullah. Masya Allah tuh. Sampai itu teman gue pernah gue hitung total kebaikan dia. Gue hitung diameter bannya dia, jarak dari rumah gue ke sekolah. Hah? Gue hitung berapa kilo kan sehari selama berapa tahun, 2 tahun. Total kebaikan dia itu berapa juta kebaikan gitu. Mudah-mudahan dengan sebab itu dia mau surganya Allah gitu. Masya Allah. Disebut namanya boleh nggak? Auditya Baskara. Aditya Aditya Baskara. Baskara. Auditya Baskara. Auditya Baskara. Audit? Auditya atau Aditya namanya? Dia bapaknya orang. Makasih ya Dit, Masya Allah. Nah. Jasanya luar biasa dia emang gua. Dit, kalau lo ingat, tolong ditagih aja. Sekarang Vino nih ada bisnis nih. Dia udah pernah kesini. Hah? Udah pernah kesini dia. Minta digratisin nggak? Nggak kan bayar sendiri. Kok kita bisa minta gratisan lirik? Padahal nggak jasa-jasa amat sama dia. Emang itu Masya Sama Allah tuh baik. Waduh. Ada juga teman SMA gua, kan gua nggak ikut bimbel ya pas SMA. Wah, mau nyombong lagi nih. Enggak, gua nggak ikut bimbel. Artinya pas kan gua pengen masuk UI. Gua butuh belajar Tuh. Iya. butuh belajar IPS nih. Ada teman gua anak NF, dia nggak ngelanjutin NF-nya dia. Gua bilang, Minta akses dia. boleh, ternyata bisa tukar nama. Allahu Akbar. Cukup ganti nama tuh bayar 100.000. Ya udah, boleh gak? Boleh Vin. Ya udah, gue tukar nama kan. Lanjutin jatahnya dia nggak ngelanjutin. Anak ini siapa namanya, Vin? Harus disebut. Noviansa Satrio. Siapa? Noviansa Satrio. Rumah dekat sini kalau nggak salah. Noviansa Satrio. Noviansa Satrio. Lo Lo bayar 100.000 kira kan insentif kan lumayan tuh kalau nggak salah berapa kan? iya. Enggak, apa sebab sih teman lo mau nolongin lo? Dia dia udah dapet kampus atau gimana, gue lupa waktu itu. Jadi dia nggak perlu insentif lagi. Dia nggak pengen masuk PTN kalau nggak Tapi kan salah. nggak perlu nolongin lo juga bisa. Nah, dibandingkan mubazir kan, dia nggak ikut les lagi. Kenapa lo beraninya minta ke dia? Gue lupa ya, entah dia duluan yang ngasih tahu atau gimana gitu, gue lupa. Oh gitu. Tahu lo nggak ikut bimbel kali ya? Mungkin. Oh, terus temen lo yang itu Dikelilingi kenapa orang mau baik. nganter jemput si Adit itu? Ya itu lo orang baik kayak gitu, Pak. Lagi pula nih gini ya, nih menurut jangan deh kata-kata. Mungkin dia apa saling mencintai karena Allah, Pak. Wah, elah. Orang kalau udah cinta kan Please lu. nggak butuh alasan lagi, Pak. Wah, nih Masya Allah nih temen gua nih. Gimana, Rick? Kalau kata sejauh Tejo, Pak, kalau lo masih bisa ngasih alasan kenapa lo mencintai, berarti lo belum cinta, Pak. Mungkin temen gue kayak gitu kan, cinta persaudaraan. Siapa yang saling mencintai saudara karena Allah yang mendapat naungan, kata gitu. Itulah kawan-kawan sekalian, maaf dari obrolan kita, akhirnya kita mengetahui Vino sama cewek disimpan dalam hati, sama cowok dihitung sampai dihitung. Enggak, Seberapa besar cinta temennya itu ke dia? Bukan, gue Dihitung. waktu gue pengen ngasal nih, luar biasa kebaikan lo ke gue tuh. Kalau misalnya dihitung tuh sebesar ini kebaikannya, gue yang itu sendiri. Tanggapan dia apa, Bang? Ya ketawa aja dia. Di grup waktu itu kalau nggak salah gue hitungin. Ini apa di grup itu? Nah, pas lagi SMA, anak 31 kan ada teman dekat gue nih, anak mesin. Hah? Sama. Kalau pergi kuliah gue nebeng sama dia. Allah Akbar. Modus operandi. Masa kalau dihitung-hitung gue berhemat cukup banyak gue dulu.
Bukan cukup banyak, Vin. Banyak. Jadi, Banyak. Pepe nebeng sama Yunus namanya. Padahal beda fakultas loh, Vin. Tapi kan kalau pengen ke mesin kan lewat psikologi dulu. Beda kehidupan. Gimana sih lu? Dulu namanya semester awal gue seringnya pulang sih. Kalau berangkat kadang kan gue seringnya gue naik sendiri. Tapi kalau pulang kan bisa dijanjian. Bareng nggak pulangnya? Gue tungguin dia atau dia nungguin gue. Tapi seringnya sih gue nungguin dia. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya semakin jelas. Dulu enggak, dulu gini. Dulu gue tahu orang tua gue ada sedikit kesulitan. Jadi gue mau kan ya gue harus jadi tahu diri juga. Nggak boleh boros, harus hemat. Gitu. Lo udah bawa orang tua sih, kalau udah bawa orang tua, gue udah berhenti gitu. Gue nggak bisa. Biar alasannya jelas itu kenapa Nggak bisa, harus berhemat tuh. Nggak bisa. Kayak gitu. Gue udah lo nggak pengen dicengin lo bawa orang tua. udah kalau misalnya bawa orang tua udah kelar. Gue nggak bisa menyentuh hal yang namanya orang tua. Lebih sensitif daripada Sarah, bro. Kalau misalnya orang tua langsung kualat jedor. Oke teman-teman sekalian, inilah obrolan chit chat ya, back chat dengan nggak back chat juga ya, dengan Vino perihal kehidupan masa SMA. Akan ada sesi selanjutnya, Masih ada bahasan sama Vino, tapi tema yang lain. Stay tune di Arista Institute. Bye bye.